adalah penumpukan lemak yang berlebih pada organ hati. Kondisi ini dapat menimbulkan gangguan pada fungsi hati, yang seharusnya memproses makanan dan minuman, serta menyaring zat berbahaya dari darah. Perlemakan hati kebanyakan diderita oleh orang-orang berusia antara 40 sampai 60 tahun. Namun di zaman sekarang ini perlemakan hati bahkan sudah menyerang orang-orang yang lebih muda. Hani misalnya, di usia 34 tahun, ibu dua anak ini sudah menderita perlemakan hati. Gejalanya suka sakit di perut bagian atas ya. Terus kalau saya makan makanan yang banyak lemak kayak keju, terus ya yang berlemak-lemak gitu, maaf di perut saya itu suka ada seperti cairan minyak gitu. Kemudian itu nggak selalu setiap makan sih, cuman kalau terlalu banyak lemaknya keluar seperti itu. Terus coba ke dokter penyakit dalam, spesialis penyakit dalam, disaranin untuk USG abdomen. Nah, kemudian ketika USG abdomen dibilang ada perlemakan hati ringan ya, fatty liver. Seseorang dinyatakan mengalami perlemakan hati saat berat organ hati lebih banyak 5-10% dari berat hati normal. Gejala yang lebih jelas muncul saat hati mulai mengalami peradangan. Perlemakan hati terjadi saat tubuh memproduksi lebih banyak lemak, sementara proses pemecahannya di hati tidak cukup cepat, sehingga lemak tertimbun dalam jaringan hati. Penanganan yang utama dalam perlemakan hati adalah mengendalikan atau menangani penyebab penyakit ini. Hindari makanan berlemak ya, kemudian makan sehat, banyak minum air putih, sama ya ada obat dari dokter juga. Setelah menjalani pengobatan selama sebulan, Hani pun merasakan perubahan pada kondisinya. Ia pun berusaha menjaga kesehatan dengan menghindari pantangan-pantangan dari dokter. Biasanya makanan yang berlemak ya, yang berkolesterol seperti itu, sama yang manis-manis juga sebaiknya dihindari kata dokter. Perlemakan hati bisa juga disebabkan oleh suatu penyakit yang mendasarinya seperti MAH, di mana kemampuan tubuh seseorang dalam mencerna lemak mengalami penurunan. Nah, untuk tahu lebih lengkap mengenai penyakit perlemakan hati ini, mari kita simak pembahasannya dalam Ayo Hidup Sehat. Waduh dok, ini perlemakan hati itu apa dok? Iya, ini sudah ada Dr. Irsan Hasan, spesialis penyakit dalam, yang akan membahas mengenai perlemakan hati nih dok ya. Silakan dok. Ya, tadi kita sudah lihat penjelasan mengenai perlemakan hati. Kalau di sana tapi yang kita lihat tulisannya adalah liver. Liver itu artinya hati yang warnanya merah-merah. Perlemakan hati itu per definisi ya, kedokteran adalah kadar lemak di hati lebih dari 5% dari keseluruhan hati. Jadi harusnya lemak di hati itu kurang dari 5%. Kalau lebih dari 5% kita sebut sebagai perlemakan hati. Jadi banyak lemak. Nah, sering diartikan ini liver, terus luarnya kebungkus sama lemak. Enggak, terselubung enggak, lemaknya itu masuk ke dalam-dalamnya. Jadi di dalamnya pun ada lemak. Nah, kenapa orang bisa perlemakan hati? Banyak penyebabnya. Satu karena faktor metabolik, karena gangguan pencernaan lemak di tubuh atau di hatinya. Yang kedua bisa karena obat-obatan, bisa karena alkohol. Sehingga sebetulnya bagian besarnya kita membagi, ada namanya ASH, ada NASH. ASH itu alcoholic steatohepatitis. Jadi berlemak hatinya karena alkohol. Non-alkoholik atau NASH adalah non-alkoholik steatohepatitis, dia nggak minum alkohol. Tapi di livernya itu juga banyak lemak. Nah, kok yang satu alkoholik, satu non-alkoholik? Ternyata walaupun dia nggak minum, terus ada perlemakan, lalu diambil jaringan hatinya, dilihat sama seperti peminum alkohol. Dan kemudian diukur kadar etanolnya sama seperti peminum alkohol. Makanya namanya non-alkoholik steatohepatitis. Nah ini sama seperti fakta dan mitos kita nih dok. Ya katanya kalau perlemakan hati disebabkan karena terlalu sering konsumsi alkohol. Fakta atau mitos dok? Ini Berarti fakta. Jadi ya? pada peminum alkohol bisa mengalami perlemakan hati. Sebanyak Betul. apa itu?
Ya Alkohol kalau yang harus- kalau alkohol yang dikatakan untuk pergaulan Iya. sekali-sekali sih enggak. Tapi kalau alkohol rutin minum tiap hari, Udah edik gitu ya ya, ada yang menghitung tuh 7 gram, ada hitungannya setiap hari berlangsung rutin itu akan menjadi perlemakan. Makan. Oh begitu. Oke, nah dok, tapi ini menarik juga nih dok, di VT sebelumnya kita sempat ada yang membahas mengenai sakit mah. Ini ya dok ya, sakit mah katanya bisa ternyata menyebabkan Perlemakan hati. perlemakan hati. Nah sebenarnya itu tidak ada hubungannya? apa? Tidak ada hubungannya. Kalau ini saya ditanya fakta atau mitos, saya akan bilang mitos. Mitos ya dok ya. Hati itu unik, jadi sarafnya sedikit, sehingga rasa nyerinya itu hampir tidak ada. Jadi kalau ada nyeri, hati itu kan di daerah kanan atas ya. Kalau ada nyeri, lalu di USG ketemu perlemakan hati, kita harus berpikir dulu nyerinya itu bukan karena perlemakan, mungkin karena faktor lain. Contoh, orang dengan perlemakan hati banyak punya batu di kandung empedu. Jadi dari penelitian, lemak itu selain di hati juga masuk ke empedu terus jadi batu. Jangan-jangan nyerinya karena batu empedu. Jadi nyerinya karena empedu, kebetulan hatinya juga berlemak. Nah, jadi perlemakan hati ini kebanyakan nggak bergejala. Lalu bagaimana kalau saya pengen tahu saya perlemakan atau tidak? Cara paling simpel adalah USG. USG. USG yang buat ibu hamil, lihat anaknya laki atau perempuan, tempelin ke perut sini, lihat warnanya. Kalau warnanya putih, itu perlemakan. Perlemakan hati. Nah, ini dok, saya kan suka makan enak ya dok. Ini Semua fakta. orang juga suka Iya makan betul, ini enak. fakta atau mitos nih dok. Sering makan enak itu memicu perlemakan hati. Fakta atau mitos dok? Saya jawab fakta dulu deh, karena agak susah nih. Kayak oke. Ini susah. Oh, ya, oke, baik, Oke. Dok. Sering makan enak, tapi makan enaknya cuma secuil. Ya. Ya, nggak jadi Betul. perlemakan hati. Iya. Tapi kalau jumlahnya banyak, kalori yang masuknya tinggi, itu yang jadi perlemakan hati. Intinya adalah sering makan enak, berat badannya naik nggak? Kalau berat badannya naik, berarti dia beresiko perlemakan hati. Dia sering makan enak kayak nyicip-nyicip doang, ya berat badannya stabil, mungkin nggak perlemakan hati. Jadi intinya perlemakan hati bukan karena enaknya makannya, tetapi karena jumlah kalori yang masuk. Makan enak kan kalorinya jadi masuknya tinggi, Iya. akhirnya jadi perlemakan. Perlemakan hati. Oke. Aduh, itu dia teman-teman artis ya. Nah, ada George Michael, kemudian juga Melanie Hughes juga David gitu. Cassidy juga. Tapi tadi juga yang menarik, George Michael ini meninggalnya karena serangan jantung ya dok Iya. ya. Dan ternyata memang, tapi juga menderita perlemakan hati. Ini seperti teman baik ya dok Betul. ya. Sebetulnya ada perlemakan hati itu menjadi sinyal bahwa ada sesuatu di jantung. Oh gitu. Ada penelitian yang baru dipublish menarik. Orang dengan perlemakan hati, kematiannya lebih tinggi daripada orang dengan penyakit hati akibat virus. Tetapi kasus hatinya yang mengalami pengerasan lebih banyak karena virus. Tentu pertanyaannya, lah kalau hatinya nggak mengalami pengerasan, kenapa dia meninggal? Ternyata meninggalnya kebanyakan karena serangan jantung. Nah, makanya biasanya nasihat yang saya anjurkan adalah bukan obat dulu. Obat kan ada tuh obat yang membuat SGPT turun, tes fungsi hati membaik. Karena kalau obat, hatinya membaik, jantungnya enggak. Nomor satu yang harus diatasi adalah faktor resikonya, faktor predisposisinya. Itu apa tadi? Berat badan, turunin berat badannya, bukan obat dulu. Baik. Iya, nah berarti ini makanan juga ya dok, karena banyak juga nih perlemakan hati, terus orang mikirnya, oh nggak boleh banyak makan lemak gitu. Padahal gimana dok? Nah, ini salah kaprah. Karena namanya perlemakan hati, kalau kita lihat ibu tadi juga bilang nggak boleh makan kolesterol berminyak. Tidak. Sebetulnya nomor satu yang harus dihindari adalah makanan yang tinggi karbohidrat. Makanan yang tinggi karbohidrat. Contoh tinggi karbohidrat apa? Nasi, Nasi ya, Dok. gula, yang tadi sudah disebut-sebut Ya. oleh Dokter Samuel. Ya. Jadi makanan itu yang harus dikurangi. Jangan sampai salah pengertian, karena perlemakan hati saya nggak makan goreng-gorengan. Tapi nasinya sekarang saya makan satu bakul. Ya, tetap aja perlemakan. Nah, tandanya pengaturan karbohidratnya udah bagus adalah harusnya berat badannya turun. Oh gitu. Nah ini ada fakta mitos berikutnya. Kalau orang kurus katanya tidak akan alami perlemakan hati. Fakta atau mitos dok? Ini mitos. Mitos. Jadi Kalau dibilang tidak akan. Iya.
kita pernah melakukan penelitian di Jakarta. Memang orang perlemakan hati itu kebanyakan gemuk. Ya. Tetapi orang kurus juga bisa perlemakan hati dengan berbagai sebab lain, Ya. bahkan juga karena metabolik. Kan ada orang kurus yang kolesterolnya tinggi, Tinggi. ada orang kurus trigliseridnya tinggi. Jadi mereka bisa juga mengalami perlemakan hati. Ya, mungkin dengan cara hidupnya tadi ya, mungkin Iya, alkohol atau iya. apa juga mungkin bisa menjadi pemicunya ya dok ya. Betul. Gimana tuh, Sebetulnya Dok? kalau kita lihat, kata kuncinya adalah antioksidan. Jadi kalau dilihat mekanisme kenapa sih lemak di hati bisa membuat kerusakan, sebetulnya mekanisme besarnya adalah lemak itu akan menghasilkan apa yang disebut sebagai radikal bebas. Ya. Radikal bebas itu contohnya banyak terkandung di rokok, di udara misalnya dari polusi knalpot dan sebagainya, itu radikal bebas. Zat yang bisa menetralisir radikal bebas adalah antioksidan. Antioksidan itu banyak di buah. Contoh antioksidan itu adalah vitamin A, vitamin C, vitamin E. Sehingga ada ahli yang meneliti pengobatan perlemakan hati itu dengan memberikan vitamin E 800 unit. Jadi hasilnya membaik. Nah, tetapi secara alami sebetulnya kita bisa dapatkan dari buah dan sayur. Nah, Jadi kata kuncinya antioksidan. Antioksidan. Bawang putih itu ada Ada antioksidannya. antioksidannya. Ada antioksidannya. Tapi enak atau tidak, buktikan sendiri. Nah, betul sekali. Oke dok, nah terakhir nih mungkin ini dok tips dok, Ya. cara pencegahan supaya kita tidak terkena perlemakan hati dan juga kalau sudah terdiagnosis perlemakan hati apa yang harus dilakukan? Sekarang mulai dari pencegahan. Ya. Kita bicarakan tadi perlemakan hati yang non alkoholik, jadi metabolik. Jadi hubungannya biasanya dengan faktor metabolik. Jadi kelebihan kalori dan kelebihan berat badan. Nah, untuk mereka-mereka yang berat badannya masih ideal, jagalah agar berat badannya tidak naik karena itu faktor yang mempengaruhi. Faktor lain diabetes, kolesterol, yaitu nanti dokter yang mengatur supaya diabetesnya terkontrol. Bagaimana caranya supaya saya tahu saya punya perlemakan hati atau tidak? Cara yang paling simpel adalah USG hati. Jadi kalau perut rasanya udah mulai maju-maju, periksa USG. Ikat pinggang yang lubangnya mulai pindah-pindah, periksa USG. Ukuran celana makin nambah dari 30, 32, 34, Ya. USG. Iya. Jadi yang paling sederhana adalah periksa USG hati. Iya. Itu ya. Sorry ya, jangan sakit hati. Kalau udah kalau pakai sorry lagi dokter. Gak apa-apa dok, itu berarti perikatannya buat saya ya. Nah, baik kalau gitu dok, terima kasih banyak dok. Ngambek Terima kasih nih banyak kayaknya. dokter. Enggak, Dok. Enggak ya dok ya. Pokoknya kuncinya memang ayo hidup sehat nih Iya, ya, betul. dok ya. Jadi, Tetap mulai dari sekarang turunkan berat badannya Pak. Betul sekali. Betul, baiklah terima kasih banyak dok. Terima kasih banyak dokter Irsan.